nitrogen, ada nitrogen 14 dan 15. Dua-duanya sama-sama terbaca di dalam NMR karena dia memberikan efek kemagnetan inti. Kalau yang tidak siapa saja di sini? Ya banyak sekali karena kan di dalam tabel periodik ada apa saja? Ada kalsium, ya kan? Kalsium tidak muncul di sini, kalium pun juga tidak muncul di sini, berarti tidak memberi efek kemagnetan. Ya, apakah karena spin dari protonnya itu no spin, ya, genap berpasangan, ya, sehingga total spinnya 0. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah yang terbaca semua, yang terbaca di dalam instrumen. Tetapi tingkat keterbacaannya hanya kecil-kecil seperti ini. Ini kalau di HNMR, lah ini kalau di CNMR, ya. Karena nanti kita hanya mengenal dua NMR, yaitu CNMR dan HNMR. Alasannya kenapa? Karena kekuatan kemagnetannya itu memang yang relatif besar adalah karbon dan hidrogen. Loh, banyak juga ini yang memberikan kemagnetan cukup besar. Kalau di dalam CNMR ini ada litium juga cukup besar, 1540. Tapi kenapa kok tidak ada litium NMR? Nah, sekali lagi saya kembali lagi kepada perkuliahan ini untuk apa? Untuk menentukan struktur molekul. Nah, sedangkan molekul yang kita tentukan adalah molekul-molekul organik. Di dalam molekul organik hanya ada apa? Karbon, hidrogen, ya kan? Sedangkan ada juga protein yang mengandung N, mengandung S, ini menyesuaikan kebutuhan saja, ya. Kalau saudara nanti ingin membuat, katakanlah saudara punya minat tertentu dengan unsur tertentu, lalu kalian mencoba membuatnya, meskipun kecil, saudara perkuat, ya, recordernya sehingga terbaca dengan baik, ya, khusus untuk kepentingan saudara sendiri, misalnya khusus litium, buat sendiri silakan, ya. Itu adalah perkembangan ilmu pengetahuan ke depan. Ya, boleh-boleh saja, ya. Nah, sekarang untuk yang ada saat ini hanya CNMR dan HNMR. Untuk HNMR sudah pas, ya, menentukan hidrogen. Tapi untuk CNMR, nah ini, CNMR ini justru karbon 13, bukan karbon 12 yang kelimpahannya 98% lebih. Nah, sekarang pertanyaan saya kira-kira terbaca dengan baik enggak? Atau itu bisa mewakili enggak? Padahal ini karbon 13. Hanya 1% loh, ya. Karbon 12, 98 sekian persen. Ya, itu kalau kita ambil molekul-molekul yang ada di alam ini semua, tanaman, hewan, dan sebagainya, ya. Itu yang karbon 12-nya 98%. Kira-kira efektif enggak? Bagaimana itu bisa dijelaskan? Kalau itu masih efektif, kira-kira bagaimana? Ada enggak yang tahu? 1% itu cukup besar enggak? Jumlah atomnya besar enggak 1%? Nah, kalau kalian harus mengingat lagi bilangan Avogadro. 1 mol itu ada berapa biji atom atau ada berapa biji molekul? Ada yang masih ingat? Ayo kelas. 6 kali 10 pangkat 23. Ya. Jadi kita bisa membayangkan pangkat 23 itu ya sama dengan nolnya dijajar 23 jumlahnya, begitu kan? Lah 1% berarti kan 1/100, ya.
Berarti dikurangi 0,2. Pangkat 23 jadi pangkat 21. Masih besar enggak itu? Masih, Bu. Bisa bayangkan ya kalau di tanaman ya atau di tubuh kita ya senyawa-senyawa tubuh kita kan senyawanya juga hidrokarbon kan? Ya, jadi kalian bisa bayangkan karbon-karbon penyusun tubuh kita maupun penyusun tanaman ya, itu kan jumlahnya nggak bisa dibilang ya jutaan miliaran ya. Nah, kalau 1% dari itu semua, katakanlah 1 mol, pangkatnya 23 jumlah bijinya. Nah, biji karbonnya misalnya begitu ya. Itu masih pangkat 21. Ya otomatis masih sangat besar ya. Karena itu saudara sebagai orang kimia, misalnya ada kontaminan 1% begitu. Ah kecil itu, loh kecil, saudara bilang kecil, 1%. Ternyata jumlah bijiannya itu loh 10 pangkat 21 masih. Ya. Nah, dengan demikian kalau ada kontaminan-kontaminan 0,00001 itu juga masih besar. Karena 1 molnya itu loh pangkatnya 23. Nah, 0,0001 kan masih pangkatnya masih 5 kan? Nah, berarti 23 dikurangi 5 masih pangkat 18 jumlah atom. Kalau itu ada kontaminan di dalam makanan misalnya begitu. Wah, masih besar sekali kalau dilihat dari jumlah atom ataupun molekulnya. Ya, begitu. Jadi kalian sebagai orang kimia enggak boleh meremehkan ya. 1% kecil, jangan dibilang kecil. Kalau dihitung dari atomnya masih pangkat 21 itu ya. Gitu ya. Baiklah. Jadi meskipun karbon yang dibidik oleh instrumen kita nanti itu ya, meskipun hanya 1% itu sudah cukup besar, jadi sudah bisa tertangkap dengan baik oleh instrumen ya begitu. Nah sekarang di dalam khayalan saudara ya kita sedang menganalisis tiap atom. Kita punya bilangan Avogadro 1 mol itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Ya, jadi kalau kelimpahan di alam ini 1%, ya jumlahnya masih cukup besar. Ya itu. Baik. Lalu, nah, kita lihat lagi frekuensi yang ditimbulkan. Ya, frekuensi yang ditimbulkan itu untuk hidrogen, kalian lihat itu paling besar ya 300. Berarti kalau atom hidrogen itu kita masukkan di dalam alat NMR yang mempunyai kekuatan kemagnetannya 7,05 Tesla, itu dia akan bergetar sebanyak 300 kali per detik. Ya, begitu. Yang lain analog saja. Jadi kalau deuterium 46 getarannya. Ya. Ini semua nanti yang membedakan dia terbaca di dalam recordernya alat. Ya, jadi kalau begitu besar, wah itu hidrogen. Ya, 300 Hz. Sementara ada juga fluorin. Ini 282 juga besar kan? Ya, tetapi fluorin memang di dalam molekul-molekul organik tidak banyak, ya, tidak banyak. Sehingga tidak ada alat fluor NMR. Nah, nanti kalau kalian memang bekerja di situ, misalnya untuk mendeteksi air, ya, fluor di dalam air atau fluor di dalam batuan, lalu saudara merasa perlu membuat tersendiri, karena biayanya pasti ya besar sekali untuk membuat alat itu. Ya, tapi kalau memang ini juga masih mungkin ya saudara membuat alat tersebut nantinya ya. Nah, tentu saudara harus tahu banyak lebih tentang instrumen ini terlebih dulu, bagaimana dasar bekerjanya begitu ya. Baik. Lalu material atau substansi sebagai referensi untuk kalau kita menganalisis proton atau hidrogen, itu kita menggunakan tetrametilsilen ya. Jadi ini. Begitupun kalau kita menganalisis deuterium sebagai standarnya juga tetrametilsilen. Ya. Kalau kita menganalisis litium, maka di situ menggunakan
substance reference adalah LICL 3 LICL ya. Ini artinya kalau memang saudara nanti membuat LINMR, jadi NMR yang untuk LI, nah maka material yang digunakan sebagai standar di sini adalah LICL. Material standar ini apa sih? Adalah suatu material yang dianggap memiliki kemagnetan paling besar sehingga dia harus keluar duluan atau terdeteksi lebih dulu. Ya. Nah, yang lain semuanya nanti mengikuti standar ini. Ya, jadi puncaknya paling tinggi adalah di reference substance atau material standar ini. Yang lain tinggi puncaknya nanti adalah relatif terhadap standar ini, ya, relatif terhadap standar. Nah, nanti sekarang saudara mungkin masih agak kebingungan karena saya membaca tabel ini. Nanti saudara akan tahu penggunaannya ya. Jadi di dalam molekul kita nanti akan ingin melihat misalnya CH3, C2H5. Nanti muncul sebagai puncak tingginya dibandingkan dengan tetrametilsilen ini. Ya, ini digambar. Kata-kata sama mama ya, pinter. Ya, seperti itu. Oke, nanti saudara tidak akan bingung setelah satu persatu kita pelajari. Ini adalah cara kita membaca tabel ini dulu. Ya, dengan demikian kalian sudah bisa melihat bahwa proton di sini memiliki satu spin, sedangkan deuterium memiliki satu kali setengah, berarti sama dengan satu. Loh, itu molekul kecil ya, atom kecil ya, deuterium kok bisa ya setengah dengan setengah? Ya bisa ya, ternyata ada. Lalu litium, ya, litium meskipun juga kecil itu ada 3 kali spin setengah, berarti total spinnya adalah 3/2, berarti ada 3 proton tidak berpasangan. Ya, meskipun di situ litium itu hanya 7 ya protonnya, tapi ada 3 yang tidak berpasangan. Nah, ini bagaimana ya? Ya itulah kemagnetannya besar, ternyata juga bisa menimbulkan kelistrikan yang besar kan, baterai-baterai litium itu ya. Oke, baik. Saya lanjut dulu. Nanti kalau ada sesuatu kita kembali lagi ke tabel ini untuk membanding-bandingkan. Nah, baik. Lalu setelah kita mengenal spin yang ternyata juga bisa menimbulkan momen magnet, dan ini akibatnya juga bisa menimbulkan medan magnet, ya, gitu. Nah, sekarang secara spesifik saya menjelaskan NMR itu sesungguhnya membaca setiap atom yang ada di dalam molekul itu dari karakter kemagnetannya, berapa besarnya. Nah, instrumen ini sendiri juga berupa magnet yang sangat besar, yang tentu bisa menggetarkan sampel-sampel kita. Jadi magnet besar membuat magnet-magnet kecil beresonansi dengan frekuensi-frekuensi yang tertentu tadi. Hidrogen frekuensinya 300, maka dia direkod oleh alat ini sebagai hidrogen. Ya, karena dia memiliki frekuensi 300, ya disetting di alat itu. Jadi kalau 300 kamu bilang itu hidrogen ya. Nah, kayak gitu. Jadi instrumen kita ini berupa magnet besar yang disimbolkan oleh B0 ini ya. Jadi yang terjadi di dalam itu seperti apa sih? Interaksi antara magnet besar dan magnet kecil itu. Ini magnet besar akibat dari instrumen. Lalu ini adalah magnet-magnet kecil yang ditimbulkan oleh sampel kita. Nah, keduanya mengalami resonansi. Ya. Nah, akhirnya bagaimana? Ya kita jumlahkan secara kemagnetan. Ya, seperti di pelajaran-pelajaran fisika saat kita menjumlahkan 2 momen. Sudut mereka berapa?
Ya. Kalau sudut mereka 90 ya seperti ini gambarnya. Ya, jadi diatur sedemikian rupa sehingga sampel itu kemagnetannya itu membentuk sudut 90 terhadap kemagnetan yang dimiliki oleh instrumen. Ya. Itu paling mudah untuk ditangkap recorder. Ya, kalau sudut 30, sudut 60, nah, itu makin kecil tertangkapnya. Ya. Paling bagus adalah yang sudut 90. Di mana totalnya dari momennya, masih ingat ya, jadi kalau membentuk sudut 90, maka total di antara keduanya membentuk sudut 45 dan itu terbaik atau terbesar. Terbesar ya. Baik, ini kalau momen magnetnya adalah plus setengah. Kalau min setengah itu juga 90 derajat tapi ke arah negatifnya. Ya, ke arah negatifnya seperti ini. Nah, kalau itu ada di dalam dua proton yang berdekatan, ya, satunya ke arah sudut ini, ya, satunya ke arah sudut ini. Bagaimana kalau di total? 0 momennya, ya, saling menetralkan. Sehingga seperti inilah kondisi real di dalam inti kalau ada dua proton berdekatan memiliki spin yang berlawanan. Mereka dianggap berpasangan akhirnya. Karena saling menetralkan, meskipun sama-sama protonnya mereka nempel. Ya, mereka nempel karena memiliki momen yang berlawanan. Ya. Kalau hanya satu saja, seperti ini, nah, maka itu akan terakumulasi ya, dengan momen magnet dari alat itu sendiri, sehingga inilah yang dikatakan beresonansi dan terbaca ya, terbaca di dalam recorder alat ini. Kalau saling menetralkan, momen magnetnya 0 digabung dengan B ini ya tidak ada, ya, sehingga itu dikatakan tidak terbaca. Ya. Baik, kalau gambaran sudah jelas seperti ini, saya lanjut. Nah, bagaimana dengan medan dan energi yang terjadi? Ya, di dalam inti tidak hanya satu proton, tidak hanya satu nuklei, ya, positif, negatif. Nah, bagaimana totalnya? Satu lagi positif, negatif. Bagaimana totalnya? Nah, selalu seperti itu. Jadi data energi berapa kalau begitu? Ya, ada yang positif dan negatif seperti ini. Ternyata kalau delta energi, spin yang positif dan spin yang negatif itu malah justru deltanya adalah besar ya. Untuk energi ya, untuk energi. Sekali lagi untuk energi. Oke. Baik. Nah, ini adalah salah satu contoh hasil dari instrumentasi HMMR yang paling sederhana. Ya. Jadi dari kemagnetan tadi direkod atau dibaca ya oleh bagian di dalam instrumen dan dimunculkan spektranya seperti ini. Nah, saudara nanti diharapkan bisa membaca spektra ya. Kalau yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana step by step ini bisa terjadi, saya nanti memberi buku pada kalian ya, lengkap sekali untuk yang ingin mempelajari terkait dengan instrumen secara detail. Nah, yang terutama tugas kita sebagai sarjana kimia nantinya kalau lulus itu adalah mampu menjadi analisator ya dari setiap spektra yang ada, lalu kita menerjemahkan itu dan membuat struktur bukan struktur yang sesungguhnya ya, struktur yang diusulkan ya. Jadi saya mengusulkan setelah melihat dari hasil instrumen seperti itu kira-kira molekulnya ini. Ya. Tapi saudara untuk memastikannya kita ulang lagi dengan beberapa instrumen yang lain ya.